Selamat pagi anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita untuk tematik tema 1 subtema 3 pada muatan pelajaran seni budaya dan prakarya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini anak-anak semuanya, Pak mengajak kita untuk bersama-sama menyimak apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah memahami tari daerah berkelompok dan berpasangan. Kemudian yang kedua, anak-anak diharapkan mampu memahami pola yang digunakan pada tari berpasangan menggunakan variasi gerak tari. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga diharapkan memahami pengertian dari apresiasi karya seni. Baik anak-anak, tari daerah kelompok dan berpasangan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah anak-anak semua sudah mengenal tari kelompok dan tari berpasangan yang ada di Indonesia? Dari pengalaman pribadi anak-anak semuanya, selama ini yang menyaksikan pentas tari, apakah kalian pernah menyadari bahwa tarian yang kalian saksikan adalah tari kelompok atau tari berpasangan? Apa itu tari kelompok dan tari berpasangan? Nah, tari berpasangan adalah tarian yang dibawakan oleh dua orang seperti putra dengan putra, putri dengan putri, atau putra dengan putri. Nana bisa sambil memperhatikan pada gambar yang pada ditampilkan di sampingnya. Kemudian tari kelompok adalah tari yang dibawakan oleh 4 orang atau lebih. Ini dari jumlah pesertanya lebih banyak. Bisa Nana bandingkan pada gambar yang di atas sama yang bagian bawah yang merupakan contoh dari tari kelompok. Dari jumlah pesertanya itu juga berbeda. Nah, apa yang menjadi hubungan dari tari kelompok dan tari berpasangan? Jadi antara tari kelompok dan pasangan mempunyai hubungan yang sangat erat. Artinya, tari berpasangan juga dapat dilakukan secara berkelompok gitu kan. Misalnya ada 2 pasang, 3 pasang dan kemudian berada pada satu panggung, itu juga kemudian dapat kita sebut sebagai tari kelompok. Pada umumnya tari berpasangan ini ditemukan pada tarian-tarian pergaulan. Nah, ini lagi tarian pergaulan itu apa saja sih contohnya? Maka dari itu, di sini Pak Dendi menampilkan beberapa contoh tari pergaulan yang berpasangan. Misalnya ada tari maengket dari Sulawesi, kemudian ada tari cikeruhan dari Jawa Barat, dan kemudian ada tari serampang 12 dari Melayu Medan. Ini contoh tari pergaulan. Lalu pada tari ada pola. Nah, pola pada tari berpasangan itu ada pola serempak, bersusulan, dan berlawanan. Pola serempak itu artinya gerakan dilakukan secara bersama-sama, baik dilihat dari segi waktu, tenaga, dan ruang gerak. Jadi, dari keserempakan ini dapat menyatukan rasa dan keterampilan penari. Misalnya pada tari kecak dan tari bedaya, ada sesuatu yang serempak, ada rasa yang dihayati secara bersama-sama. Kemudian, pola bersusulan, artinya pada pola gerak tari yang dilakukan dengan susul-menyusul tiap gerak tari dari penari pertama, kedua, dan seterusnya. Jadi pola ini antara penari pertama, terus muncul penari kedua, ketiga, dan seterusnya. Sedangkan kalau pola berlawanan artinya berlawanan bisa berarti arah hadap muka ini saling membelakangi dan juga berhadapan, ya. Bisa juga misalnya berlawanan garis lantai, ya, seperti yang pernah kita pelajari, ada pola lantainya ya. Berlawanan area, tinggi rendah level pemain dan sebagainya. Misalnya tarian caci ya, tarian caci dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya serempak pada tari kecak dari Bali, bersusulan. Ini Pak Dendi mengambil salah satu contoh tari namanya tari ketaga dari Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada tari berlawanan, ada perhadapan. Nah, misalnya tari caci dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur juga.
Kemudian materi yang lain misalnya di sini kita diajak untuk mendalami apa itu apresiasi karya seni. Apresiasi merupakan bentuk penilaian dan penghargaan terhadap karya seni, termasuk seni tari. Jadi apresiasi berarti kita memberikan penilaian dan juga penghargaan, itu apresiasi. Ya, misalnya kalian mengikuti ujian, perlombaan dan kalian meraih juara. Nah, bentuk apresiasi itu diberikan kepada kalian dari penilaian dan penghargaan terhadap usaha kalian. Kemudian, hal-hal apa saja yang diapresiasi? Misalnya jenis tarinya, fungsinya, bentuk tarinya, seperti itu. Kemudian keunikan gerakannya di mana, busananya bagaimana, iringan. Nah, itu hal-hal yang diapresiasi, termasuk pada properti, perlengkapan pada saat menampilkan karya tari. Kemudian seni tari. Apa itu seni tari? Seni tari merupakan salah satu jenis seni yang memadukan aspek seni rupa, gerak, dan musik. Jadi untuk dapat mengapresiasi karya seni tari, tentunya harus lebih banyak melihat pertunjukan karya seni. Nah, ini menjadi pembelajaran kita hari ini. Nanti anak-anak silakan sambil mengikutinya di dalam buku tema yang telah dibagikan kepada anak-anak semuanya. Kemudian untuk pendalaman pengetahuan, anak-anak silahkan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan tari berpasangan dan tari berkelompok. Kemudian silahkan sebutkan 3 contoh tari berpasangan yang merupakan kategori dari tari pergaulan. Tadi sudah pada dijelaskan. Lalu sebutkan dan jelaskan 3 pola pada tari berkelompok atau berpasangan. Kemudian jelaskan apa yang dimaksudkan dengan apresiasi seni. Dan yang kelima, jelaskan hal-hal yang diperhatikan dalam apresiasi seni tari. Nah, itu pendalaman pengetahuan untuk kita hari ini. Silakan dikerjakan, kemudian dilampirkan pada classroom. Sekian dan terima kasih anak-anak semuanya. Doa berkat dan bimbingan Santo Petrus Kanisius menyertai kita semua. Amin.